Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema persiapkan dirimu agar ketika mantan dikembalikan kepadamu, kamu siap hidup bersamanya. Ya, nah jadi kenapa sih mantan belum kunjung dikembalikan kepada kita? Apakah doa-doa yang kita panjatkan itu masih kurang? Ya, jawabannya iya. Kenapa? Banyak yang tanya tuh, Ustadz, saya sudah berdoa selama setahun, tidak pernah putus berdoa. Setiap hari saya berdoa agar mantan kembali kepada saya. Tapi kok sampai hari ini dia belum kunjung kembali? Jawabannya sederhana. Anda sudah berdoa pun mantan belum kembali. Apalagi kalau Anda tidak berdoa, maka dia akan tambah menjauh dari Anda, ya. Ketika kita berdoa, Allah melihat sejauh mana kesiapan kita, kemampuan kita ketika kita mendapatkan sebuah anugerah. Ya. Ilustrasi sederhana. Ketika misal ya, ada seorang anak mahasiswa minta dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya untuk kebutuhan kuliah. Usianya sudah memadai 20 tahun. Fisiknya juga sudah memungkinkan. Ya, karena banyak kan orang naik sepeda motor tapi kakinya tidak sampai ke jalan. Kemudian dia juga sudah belajar cukup lama. Maka apa yang akan dilakukan oleh orang tua? Ya tentu orang tua akan memberikan sepeda motor tadi. Walaupun setiap hari ketika anaknya akan berangkat kuliah, orang tua selalu mengingatkan, jangan lupa berdoa, hati-hati di jalan. Gitu ya. Tapi bagaimana kalau kemudian yang minta sepeda motor itu tadi anak yang baru kelas 3 SD, minta sepeda motor ke orang tuanya untuk sekolah, ya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Ya tentu tidak diberikan. Jadi ketika orang tua ya memberikan sepeda motor kepada anak yang sudah kuliah, sisi yang lain ada adiknya yang pengen juga sepeda motor tapi baru kelas 3 SD. Kemudian orang tua tidak memberikan sepeda motor tadi. Apakah kemudian orang tua pilih kasih? Kan tidak. Karena satu faktor kebutuhannya. Tentu yang anak kelas 3 SD belum butuh-butuh amat, atau malah belum butuh sama sekali karena kemanapun masih diantar jemput oleh orang tuanya, ya. Kemudian yang kedua, faktor kemampuannya. Kalau kemudian yang membawa sepeda motor itu adalah anak yang sudah siap, usianya memadai, keterampilannya juga sudah mencukupi, ya, maka dia disebut sudah mampu. Sementara kalau anak 3 SD, apa ndak kemudian ketika orang tua mengikuti kemauan anak tadi, ya, malah jadi sia-sia. Nah, jadi ya, begitulah bentuk keadilan. Ketika Allah memberikan sesuatu, misal kita minta agar mantan kembali kepada kita, Allah akan melihat sejauh mana kemampuan kita di dalam menjalani hidup bersama dengan si mantan tadi.
apa betul kita mampu? Ya, jangan-jangan dia baru kembali 3 bulan, kita sudah mengeluh terus karena tabungan tidak cukup untuk memenuhi segala keinginan dia, ya. Atau kemudian kita malah jadi stres karena mengikuti keinginan mantan ke sana kemari yang tidak sanggup untuk kita ikuti. Atau kemudian ketika mantan hadir, kita menjadi orang yang menjadi jauh dengan ibadah, lupa dengan ibadah, tidak bersyukur lagi karena sibuk sekali ya menjalani kehidupan bersama dengan mantan. Karena itu yang perlu dilakukan selain berdoa adalah mempersiapkan diri agar kemudian ibadah kita itu adalah ibadah yang komitmennya permanen. Tidak hanya beribadah, tidak hanya berdoa ketika sedang butuh, ya, butuh minta mantan agar kembali, jadi rajin berdoanya. Begitu. Nah, tentu waktu kan yang akan menunjukkan sejauh mana komitmen kita tadi di dalam bersyukur terhadap seluruh karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena manusia itu kalau dia tidak pandai bersyukur dengan hal-hal yang sederhana di sekitarnya, maka apalagi dengan hal-hal yang besar ketika diberikan kepada dia, ia malah menjadi lupa diri. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Maka kesendirian itu juga harus disyukuri, ya, karena dengan pandai bersyukur dengan kesendirian tadi, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada Anda dengan kehadiran orang yang Anda cintai. Ketika dia bisa bersyukur dengan keadaannya yang sendiri, maka dia akan lebih bersyukur lagi dengan keadaannya ketika orang yang dia cintai dikembalikan ke sisinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.